أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Surat Qaf, surat ke-50, ayat 39, 40, 41 dan 42. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa hadir kembali untuk melaksanakan tugas suci dan mulia kita untuk mengajarkan kitab suci Al-Quran. Marilah kita belajar dan sekaligus kita mengajarkan Al-Quran ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Mari kita baca Al-Quran dengan haqqa tilawatih, yaitu kita dengan membacanya dengan tartil, memahami kandungannya serta mengamalkan isi-isinya serta mendakwahkannya untuk diri kita, keluarga besar kita dan umat ini. Mudah-mudahan senantiasa berada di jalan yang lurus. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim
siratal anbiya'i wal mursalin. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita fahami surat Qaf ayat 39. Allah memerintahkan nabinya supaya tetap sabar atas ucapan orang musyrik yang mengingkari hari kebangkitan. Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa yang tidak singkat itu tanpa kelemahan dan keletihan, tentu akan kuasa pula untuk membangkitkan mereka pada hari kiamat dan membalas dengan perbuatan mereka masing-masing, yang baik dengan pahala, yang buruk dengan siksa. Hal itu bukanlah suatu yang mustahil bagi Allah. Allah memerintahkan nabi-nabinya supaya mensucikan dia dengan tasbih sambil memujinya pada waktu-waktu yang telah ditentukan, terutama dalam waktu-waktu sholat, yaitu sebelum terbit dan sebelum terbenamnya matahari. Marilah kita bersama-sama senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat selesai sholat subuh sampai datangnya waktu isya. Mari kita perbanyak membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah datangnya sholat isya sampai datangnya waktu subuh, mari kita perbanyak membaca istighfar, taubat dan sholawat. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan dikir-dikir yang kita lakukan akan dapat mengkokohkan iman, Islam dan ihsan kita. Amin ya rabbal alamin. Ayat 40 ayat ini memerintahkan kepada nabinya supaya bertasbih kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini dan berkata bahwa sholat sebelum terbit matahari ialah sholat subuh, dan sebelum terbenam matahari mencakup sholat duhur dan asar. Sholat di malam hari mencakup sholat maghrib dan isya, dan setiap selesai sholat mencakup sholat ba'diyah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, diperintahkan untuk bertasbih setelah selesai sholat apa saja. Dan dalam hadis riwayat Imam Muslim diterangkan bilangan tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, dan takbir Allahu Akbar 33 kali, dan digenap 100 kali dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua itu dibaca tiap-tiap selesai sholat. Mari kita tambahi sholat-sholat kita, selesai sholat, sebelum sholat kita iringi dengan memperbanyak membaca dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya iman dan takwa kita semakin kokoh. Amin ya rabbal alamin. Ayat 41, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada nabinya supaya mendengarkan seruan malaikat Jibril pada hari kiamat. Seruan tersebut dilakukan dari tempat yang dekat sehingga dapat didengar oleh sekalian makhluk.
agar mereka berkumpul untuk dihisab di padang mahsyar. Lalu mereka keluar semuanya dari kubur masing-masing dan datang menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala seperti belalang yang bertaburan. Mudah-mudahan pada saat nanti kita dibangkitkan dari alam kubur kita ditakdirkan berwajah putih berseri. Mudah-mudahan seperti itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat semuanya, dan kita berhindar kepada Allah Subhanahu wa taala dari wajah yang hitam muram. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu wajahnya orang-orang kafir, wajahnya orang-orang dolim, wajahnya orang-orang fasik, orang-orang musyrik yang mati mereka belum sempat bertaubat. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian ayat 42, ayat ini menerangkan bahwa pada hari mereka mendengar seruan dahsyat yang kedua kalinya, itulah hari mereka keluar dari kuburnya. Menurut kajian ilmiah, alam semesta dimulai oleh suatu ledakan hebat dan dikenal dengan nama Big Bang. Mulai dari sini alam kemudian berkembang meluas sampai kini. Para peneliti mengatakan apabila diperluas alam semesta telah berkembang sampai pada tingkat tertentu dan berhenti, maka alam semesta akan hancur. Salah satu penyebab berhentinya perluasan adalah tidak bekerjanya gaya tarik-menarik antara benda langit dengan jarak yang terlalu jauh satu sama lain. Dipercaya bahwa pengembangan alam semesta akan berakhir dengan peledakan dalam suhu yang amat tinggi. Kejadian ini diberi nama Big Crud. Peledakan ini disusul akhirnya dari semua bentuk kehidupan. Alam semesta akan menghilang. Semua benda alam yang dapat kita lihat dan yang tidak dapat kita lihat karena sangat jauh dari bumi akan menciut sampai dengan halnya seperti proton. Proses peledakan alam semesta menyebabkan timbulnya energi negatif yang dapat menyebabkan kondisi alam menjadi tidak stabil dan akhirnya hancur. Diduga bahwa akhir ini akan terjadi tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama dari sekarang. Mengingat saat ini kita sudah berada di pertengahan siklus. Umur alam semesta diperkirakan perluasan alam semesta akan berhenti pada saat luas alam semesta mencapai luas 50 juta kali dari apa yang ada saat ini, atau dengan kata lain sekitar 7,5 kali 1017 tahun dari saat ini. Berdasarkan teori Big Crud, maka kehancuran alam semesta dimulai dengan perlahan dan secara bertahap akan semakin cepat hingga akhirnya mencapai kecepatan yang sangat tinggi. Pada akhir proses, maka alam semesta akan mengalami suatu tekanan dan suhu yang tidak terhingga dan akan berada dalam ukuran yang sangat kecil. Teori yang muncul dalam konsep ini ternyata hampir mirip dengan penjelasan Al-Quran. Yauma natwis samaa'a qatayyis sijilli lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Pada hari kami melipat langit bagaikan melipat lembaran buku-buku sebagaimana kami telah memulai penciptaan kami yang pertama, kami akan mengulanginya. Suatu janji atas diri kami, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Surat Al-Anbiya ayat 104. Allah berfirman lagi, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati
was-samawati matwiyatum biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit terlipat dengan tangan kanannya. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Surat Az-Zumar ayat 67. Setelah peledakan dan alam semesta akan menjadi hanya sebesar proton, apa yang akan terjadi? Siapa yang tahu? Alam semesta akan terus berputar pada siklus Big Bang dan Big Truth sepanjang masa, atau Big Truth akan menjadi akhir dari semuanya. Apabila suatu alam semesta yang baru akan terbentuk, maka alam ini tidak akan mempunyai kenangan terhadap alam semesta sebelumnya. Ia akan berkembang tanpa harus mengetahui dan bergantung pada yang terjadi sebelumnya, dan tergantung pada yang terjadi sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dalam kehidupan dunia ini dengan husnul saat kita hidup, saat kita wafat, dan saat kita dibangkitkan dari alam kubur ini. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran 102 sampai 200 dan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita, keluarga besar kita, dan anak-anak cucu kita, siswa-siswi kita, dan teman-teman sahabat guru semuanya selamat dunia akhirat dan terhindar dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.